pemeriksaannya pemeriksaan mikroskopis menggunakan regen, kemudian bakteri tahan asam BTA. Sama seperti tadi, setelah diberi obat selama 2 bulan, untuk memantau kepatuhan tadi, lupa tadi saya sampaikan, kita periksa kembali, periksa ulang mikroskopis apakah sudah ada konversi dari positif menjadi negatif atau masih positif. Kemudian andai kata masih ada perubahan, kita lanjutkan lagi sampai tahap fase lanjutan. Itu kita periksa lagi memasuki bulan kelima. Hingga pada saat sembuh baru kita periksa kembali. Jika hasilnya sudah negatif, berarti pasien dinyatakan sembuh. Jadi alhamdulillah dari logistik sangat didukung dari pusat. Jadi kita tidak ada kendala di biaya. Begitu juga dengan perjalanan dinas, kita juga didukung dari pemerintah juga, dari dana pusat. Jadi bisa mengajak kader-kader untuk ikut turun. Karena walaupun kader tenaga sosial, kan tidak mungkin Pak B kita hanya perjuangannya kan berat ya, sampai ditutupin pintu, sampai dilihatin macam-macam sama masyarakat warga sekitar. Itu perjuangannya kita juga kasih reward berupa perjalanan dinas dari dana pusat, DAK pusat. Jadi teman-teman yang jejaring juga kita ajak sebagai kader TB tersebut. Mungkin itu, Pak B. Ya, terima kasih Mas Pandu. Jadi memang di puskesmas dinamikanya sedikit beda dengan teman-teman yang di layanan swasta maupun di klinik atau ada banyak komponen juga program yang bermain di situ, termasuk public health-nya akan sangat kuat. Akan menarik kalau sekarang mungkin Mas Sukir menyorotinya dari sisi preventif kuratif, mungkin lebih banyak juga dikaitkan dengan gema cermat. Mungkin ada tips-tips khusus nih bagi teman-teman yang juga mau memulai untuk melakukan banyak hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman nih terkait apa yang bisa dilakukan untuk membuat faktor-faktor baik internal eksternal itu bisa mendukung apa yang direncanakan. Saya pikir itu ahlinya ada di teman-teman yang di public health ini nih. Silakan Mas Sukir. Baik, terima kasih Pak Bay. Tapi terus terang saya agak ngiri nih Pak Bay. Saya agak ngiri nggak ditanya faktor eksternal, padahal saya mengharapkan Pak Bay. Karena saya memang ada request gitu ya. Jadi boleh internal, boleh eksternal, boleh hijau. Eksternal Bu Imelda aja Pak Sukir. Jadi begini Pak Bay, kalau faktor eksternal kami ini sebenarnya mengharapkan booster Pak Bay. Booster, sponsor, ataupun support penyemangat kita. Nah, booster, sponsor, atau penyemangat kita itu harapannya bisa menjadikan ladang untuk menanam benih kita. Yang kita maksudkan apa? Mungkin ya pihak eksternal ini untuk para TB warrior Mas Pandu tadi yang banyak di masyarakat, bisa jadi diadakan semacam katakanlah yang ber-TB warrior ini jadi lebih fun, lebih menyenangkan. Misalnya mungkin ada kompetisi nasional, katakanlah pembuatan poster kreatif, kompetisi nasional, pembuatan film edukatif tentang TB, sehingga hasrat berpreventif promotif yang kemudian jadi nyeni, ini jadinya bisa terwadahi. Kemudian juga tidak ada salahnya kalau ada yang mau, misalnya ada produser film gitu mengangkat tema TB jadi fokusnya, tapi dibungkus dengan seni yang indah, bisa menceritakan keberhasilan-keberhasilan para survivor TB sebagai pasien atau keberhasilan para survivor yang terus memperjuangkan TB seperti sejawat saya semua yang ada di sini. Kemudian model-model penghargaan saya rasa juga bagus juga ketika misalnya Hari Kesehatan Nasional atau momen kesehatan sebagai ya TB warrior lah atau sahabat yang pasien yang sakit TB dan seterusnya. Jadi hal-hal demikian ini menurut saya Pak B ya, kalau ada pihak luar mau menyelenggarakan ya, karena kadang-kala manusia itu kan ya ada pamrihnya kan Pak B. Maksudnya jadi apoteker, aku begini aja juga jadi apoteker, juga dapat SKP, tidak perlu TB-TBan juga melakukan hal yang seperti apa adanya yang saya lakukan sudah oke. Misalnya begitu, tapi kalau ada tadi saya bilang sebagai booster, sponsor, support, ada kompetisi, ada wahana, ada challenge, ada penghargaan atau apa, sehingga merasa TB ini lebih memasyarakat untuk penyemangatannya, untuk mengenyahkan dari Indonesia. Kemudian para pelaku-pelakunya juga lebih semangat. Seperti tadi berbagai macam workshop dan pelatihan yang sudah teman-teman saya sampaikan. Nah itu rangsangan Pak B. Kalau itu ada ya
saya pikir akan banyak yang berkecimpung di kesehatan masyarakat untuk apoteker untuk sama-sama terus mengedukasi lingkungan sekitarnya agar sama-sama bergerak untuk bebas TB. Demikian Mbak Ben. Izin Pak B, saya kok sangat setuju ya dengan saran Mas Sukir tadi loh. Monggo Pak, silakan. Rewardnya Pak ya, boosternya Pak ya. Yuk, makasih Pak. Nah, kira-kira kalau ini konkret nih dari teman-teman sekalian nih sebenarnya, yang diharapkan bisa memberikan booster itu mungkin ada ide dari pihak mana atau dari internal kita sendiri nih sebagai apoteker atau sebagai organisasi profesi, atau mungkin memang dari pihak lain yang menurut pandangan teman-teman ini bisa jadi booster yang paling bagus nih. Ya di luar SKP ya, kalau SKP semua kita tahu ya itu. Tapi apakah ada jenis lain yang kira-kira menurut teman-teman ini juga menarik untuk bisa dieksplor nih? Silakan, mungkin siapa nih yang... Monggo Mas Sukir tadi kan yang ini gitu. Monggo Mas. Silakan Mas. Silakan. Bu Melda saya potong ya nanti ya persentase. Kalau menurut saya hampir semuanya bisa Pak Bay. Organisasi profesi pun kan bisa kerjasama dengan banyak pihak ya. Misalnya ada yang NGO, LSM, atau mungkin pihak sponsor. Maksudnya ketika ada event momen berhubungan dengan TB, bikinlah sesuatu yang menggerakkan anggotanya untuk mengkampanyekan TB. Ya misalnya bikin lomba foto dengan membawa pesan TB atau action TB, bikin lomba puisi misalnya, atau lomba bikin film. Nah, hal-hal yang seperti ini kan nampaknya ini kan fun, nampaknya ya, bukan untuk TB, dilakukan atas nama seni dan kreativitas, tapi ternyata di balik itu esensinya untuk TB juga. Jadi tidak nampak, ayo kita ini TB, enggak, tapi kita tumpukkan atau kita sisipkan di berbagai macam media yang kreatif, itu juga keren. Misalnya kalau di Jogja ya, di Jogja kan memang tempat seni budaya, enggak ada salahnya kok bikin teater dengan mengangkat tema TB, atau mungkin ketoprak yang tidak mengangkat roman sejarah dengan tema TB. Atau kalau mau roman sejarah juga enggak masalah. Ini mohon maaf Pak B, ini misal ya, zaman dulu, zaman perjuangan itu pengawalnya Pak Dirman itu adalah apoteker, mungkin dia bisa menyampaikan terkait penggunaan obat TB, sehingga beliau paru-parunya bisa tersembuhkan. Kan banyak kita ambil epic atau event sejarah ya, andekan bila mana. Nah, maksud saya hal-hal yang seperti ini, ya kalau ada yang mau mendanai, saya siap menuliskan skenario Pak B, gitu ya, misalnya untuk bikin film dan sebagainya. Nah, itu booster yang menyenangkan ya, jadi boosternya bukan ikannya, tapi kailnya. Yo, saya kasih ini kreativitasmu yang bisa kamu keluarkan sebagai agent of change, sebagai public health, untuk preventif promotif apa. Itu saya memulai Pak B. Mungkin diteruskan teman-teman saya yang memang berhubungan setiap hari dengan pasien. Monggo. Saya teruskan tantangan dari Mas Sukir nih. Siapa yang menerima tantangannya nih? Jenis boosternya apa kira-kira yang menarik dari perspektif teman-teman nih? Kalau mungkin belum ada ide, saya mungkin sedikit nyentil teman-teman yang di pemerintahan nih, Mas Pandu nih. Nah, Mas Pandu ini kan dari puskesmas, terus kemudian sekarang di dinas. Nah, kalau dari sisi Mas Pandu selama berkecimpung di puskesmas, ini kan kita coba menggerakkan teman-teman apoteker, terutama yang di swasta ya, Mas, di private practice ya. Kira-kira apa yang bisa ditawarkan nih oleh teman-teman, atau kolaborasi apa yang bisa ditawarkan dari pihak program TB yang notabene memang dikelola dari dinas dan puskesmas, untuk mungkin bisa jadi semacam booster yang disampaikan oleh Mas Sukir tadi. Monggo Mas Pandu. Ya. Kalau sementara Pak B, kami dari dinas, biasanya kami mengadakan semacam hari TB, biasanya ini ya, semacam kegiatan pengelola TB terbaik dari masing-masing puskesmas, pengelola TB terbaik, kemudian kader-kader dari masyarakat TB terbaik itu kita adakan semacam kompetisi. Jadi dilihat rekam jejak selama 1 tahun terakhir, bagaimana proses menemukan CDR, kasus baru, seperti apa, apakah sesuai dengan target, bagaimana tingkat angka kesembuhan pasien, bagaimana menekan resistensi obat.
Untuk dari dinas sementara ini kita memilih penanggung jawab TB yang terbaik, paling aktif, kemudian dari masyarakat kita libatkan kader-kader terbaik. Sementara dari puskesmas